Bisa lihat LTO-nya berapa. Jadi kalau bicara soal turnover itu sebenarnya momok. Tapi momok itu kalau rasionya tinggi banget. Tapi kalau rasionya rendah, tidak ada masalah. Ada sisi positifnya kalau rasio itu rendah. Tapi dia akan jadi sisi negatif kalau rasionya tinggi. Makanya saya kejar terus attrition report itu ya karena kita butuh untuk review. Jadi turnover itu dari sisi positifnya itu yang pertama itu sebagai sirkulasi ya, sirkulasi dalam organisasi. Jadi kalau di kamar kita itu tidak pernah dibuka jendelanya kan pengap, nggak sehat udaranya. Makanya perlu sirkulasi. Nah di organisasi juga itu begitu. Sepanjang sirkulasinya itu tidak terbuka lebar. Kalau terbuka lebar ya terkadang sirkulasi itu kan kita butuhkan juga untuk melihat siapa sih yang sebenarnya loyal sama kita atau enggak, siapa sih yang attitude-nya bagus atau enggak. Apalagi yang toksik di dalam itu kan sebenarnya itu sangat mengganggu. Jadi sirkulasi itu sangat kita perlukan. Tapi kalau rasionya tinggi ya berarti kebijakan kita yang harus kita review. Sebenarnya kebijakan kita itu sudah bagus atau belum kan gitu. Jadi ada early warning ke kita itu kalau misalnya rasio lagi tinggi berarti ada sesuatu yang harus diimprove. Tapi kalau rasio rendah ya berarti kita harus manage. Berarti larinya ya kita hanya lihat itu sebagai sirkulasi saja. Ada yang tahu nggak berapa persen sih sebenarnya rasio turnover itu yang sehat itu berapa persen? Beberapa ahli memaparkan itu ya tidak lebih dari 10%. Tidak lebih. Tapi kalau saya secara pribadi itu lewat dari 5% aja itu menakutkan juga. Iya, apalagi di bisnis tambang yang operasional 24 jam. Tapi bukan berarti tidak boleh ada, karena pasti tantangannya adalah turnover harus tetap ada supaya sirkulasinya bagus dan rekruter juga ada kerjaan. Itu bisa bayangkan kan kalau turnover nggak ada, rekruter kerja apa? Masa jadi GE? Ya enggak lah.